telepon pengumuman. Oh. Youtuber. Oke, sudah di grup. GC. Mau GC enggak? Mau. Oke. Awas jatuh. Biar aja. Sudah jatuh Mbak, tolong ya. Makasih Mas. Oke, thank you ya. Oke. Mas. Thank you. Ini udah 80%. Rumusnya Fitnya kalau atau dari rumusnya itu mana? kan ada dulu dari dikasih kan misalnya. Jadi memang itu rumusnya cara ngetiknya dulu supaya keluar angkanya. Bisa jadi pakai slash gitu. Oh iya. Kemarin ada kemarin. Kalau enggak ini disiapkan saja nanti waktu praktek di copy paste. Oke, kalau baca artinya sangat mungkin. Kalau udah begini, dikalkulasi ulang buat munculin angkanya. Kalau sudah muncul Kayak tadi, udah? Sudah. Sudah muncul? Sudah. Nah, dari model penelitian ini, yang kalian nggak pahami bagian mana? Apa mau saya coba bacakan aja? Boleh? boleh Kak. Oke. Nah, jadi di sini kan ada 3 variabel. Kemudian ada variabel harga, ada variabel kuantitas produk, kemudian ada variabel minat beli. Nah, harga sama kuantitas produk ini kan variabel independen. Kemudian minat beli ini variabel dependen. Jadi variabel dependen ini mempengaruhi si dependen minat beli. Nah, variabel harga itu dipengaruhi diukur oleh 3 indikator. Ada indikator sesuai kualitas, sesuai manfaat, daya saing harga. Nah, dari ketiga indikator itu nilai di sini lihat dari nilai loading faktornya atau bobot dari ketiga indikator ini yang paling besar ada di indikator sesuai manfaat dengan nilai loading faktornya itu 0,66 atau 43%. Nah, kalau kayak gitu jadi responden atau konsumen di King Madu ini mereka maunya harganya itu sesuai dengan manfaat yang mereka dapatkan. Oke. Lanjut untuk variabel kualitas produk. Nah, variabel kualitas produk ini diukur oleh 5 indikator, ada daya tahan, keistimewaan, keandalan, sesuai spesifikasi sama estetika produk. Nah, dari kelima indikator ini dilihat dari nilai loading faktornya itu atau bobotnya yang paling besar ada di estetika produk dengan nilai loading faktornya sebesar 0,80 atau 63%. Nah, dari situ kan bisa dilihat jadi si responden atau konsumen ini melihat kualitas produk King Madu itu dari estetika produknya, dari mungkin kemasannya, packagingnya gitu kan. Nah, kemudian lanjut untuk variabel minat beli. Variabel minat beli ini diukur oleh 4 indikator, ada minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Nah, dari keempat indikator ini yang paling besar ada di indikator minat referensial dengan nilai loading faktornya 0,68 atau 47%. Nah, dari situ bisa dilihat jadi responden atau konsumen di madu ini beli madunya itu atas rekomendasi, ya.
dari keempat indikator ini paling banyak tuh rekomendasi mereka beli ke King Madu itu. Nah, lanjut ini hubungan harga, variabel harga dengan variabel niat beli ini namanya yang negatif 0,66 ini nilai koefisien regresi, korelasi antara variabel harga dengan variabel niat beli. Nah, hubungan variabel harga dengan variabel niat beli dengan nilai negatif nilai koefisien regresinya negatif 0,66 dengan nilai probability-nya 0,044, maka bisa dikatakan hubungan variabel harga dengan variabel niat beli itu negatif signifikan. Negatif itu nilai di sini negatif, kemudian signifikan ini nilai probability-nya memenuhi syarat. Signifikan itu kan di bawah 0,05. Jadi bisa dikatakan negatif signifikan. Negatif signifikan itu dia berkebalikan, ketika harga di King Madu ini naik, maka minat belinya turun. Kalau harganya turun, maka minat belinya tinggi. Atau bisa konsumen di King Madu ini merasa harga madunya masih kemahalan. Nah, kemudian lanjut ke hubungan kualitas produk dengan minat beli. Nah, dengan nilai koefisien regresinya 1,15 dengan nilai probability-nya 0,002, nah itu bisa dikatakan hubungan kualitas produk dengan variabel minat beli itu positif signifikan. Nah, positif signifikan itu ketika kualitas produknya bagus, maka minat belinya juga bagus. Jadi dia sama-sama naik. Kalau kualitas produknya rendah, maka minat belinya rendah juga. Ya. Nah, di sini kan ada nilai 0,67 ini. Itu nilai multikolinearitas. Nah, jadi kalau dia di bawah 0,8, masing-masing variabel itu, variabel harga dan variabel kualitas produk itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Tapi ketika nilai di situ 0,8, di atas 0,8, maka harga dengan kualitas produk itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Gini, kalau dia bisa berdiri sendiri-sendiri di bawah 0,8 itu, ketika kita mengukur pengaruh harga terhadap minat beli, kemudian kualitas produk terhadap minat beli, kita bisa tahu yang paling tinggi itu yang mana yang mempengaruhi si minat beli, apakah dia variabel harga atau variabel kualitas produk. Tapi ketika dia di situ nilainya di atas 0,8, itu ada multikolinearitas. Nah, jadi ketika diukur pengaruh harga terhadap minat beli, kemudian kualitas produk terhadap minat beli, itu bakal hasilnya itu kurang lebih. Jadi kita nggak susah untuk nentuin mana yang lebih besar ke minat belinya. Kemudian ini ada 74 kan di situ. Itu 74% itu hasil dari penggambaran variabel harga dan kualitas produk terhadap minat beli. Sisanya ada di zeta. Zeta ini variabel lain di luar penelitian ini. Nah, udah. Nah, untuk fit model ini ada kan yang aku kirim kriterianya. Nah, cut off value-nya itu untuk, kalau di sini p value itu berdasarkan cut off value-nya lebih besar atau sama dengan 0,05. Di sini juga udah sesuai kan nilainya probability. Ya. Nah, kemudian bagian semi itu kurang dari atau sama dengan 2. Di sini udah sesuai? Udah sesuai belum menurut kalian? Yang bagian Harus C, kurang dari 2. Iya. Oh iya, sesuai. Sesuai kan? Nah, kemudian ada yang GFI itu, di GFI ini lebih besar atau sama dengan 0,9. Udah sesuai? Sesuai. Sesuai. Kemudian ada yang AGFI TLI ini lebih besar atau sama dengan 0,95. Sesuai? Lanjut yang RMSIA itu ada kurang dari atau sama dengan 0,08. Sesuai? sesuai. Nah, ketika itu nilai-nilai di model ini sesuai dengan cut off value-nya, maka model penelitian ini dianggap bagus. Nah, tapi kita bisa lihat yang ini kan kebetulan modelnya bagus. Nah, kalau fit modelnya ini bisa aja dia nanti nggak bagus. Cara ngeceknya itu di view. Kemudian bukan view, di sini di view text.
kemudian dibuka bagian ini modification. Udah bisa lihat? Sudah. Nah, kalau dia nggak bagus, di sini tuh bakal banyak. Nah, kalau di sini kan cuma satu aja. Ini jadi E13 harus dihubungkan dengan D4 supaya modelnya ini lebih bagus lagi. Oke. Nah, kita kalau E13 sama D4 ya. Iya, iya. Nah, dia jadi begini. Tanda panah. Tanda panah ini E13 ini dihubungin ke salah. Panah. Ini Panah dua arah. Oh. ke D4. Nah, Harganya diturunkan dulu ya, hah? supaya bisa kayak gitu kah? Soalnya ini nggak bisa punyaku. Harganya masih muncul. Angkanya. Iya. Iya, angkanya dikeluarin dulu. Nah, kalau udah nanti bisa dilihat lagi di Pakai panah dua arah. tadi. Di calculate. Baru ke sudah hilang di sini. Berarti jadi kalau nggak ada di sini, yang tadi itu kan, tadi ada kan S13 terhadap D4. Nah, kalau sudah nggak ada berarti dia udah sempurna model penelitiannya. Udah. Ah, yang mana ya? Oke. Makasih. Selamat.